Hari ini kami dari kelompok KKN 80 Tangsel akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran matematika yang berjudul bangun datar. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk materi saja. Let's go! Halo teman-teman, balik lagi dengan kakak. Dan di video kali ini kakak akan menjelaskan salah satu bangun datar, yaitu lingkaran. Nah, seperti namanya lingkaran ya teman-teman, pasti udah tahu. Nah, bentuk lingkarannya kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih ya. Bentuknya seperti ini. Nah, sifat dari lingkaran itu dia memiliki satu titik pusat di tengah-tengahnya. Nih di sini dia memiliki titik pusat. Titik pusat. Nah, dia memiliki titik pusat. Nah, kemudian dia juga memiliki jarak antara titik pusat ini ke lingkaran itu sama besar. Jadi mau dari sini ke sini, mau dari sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, atau kemanapun, dia nilainya besarnya itu selalu sama. Jadi kalau misalnya di sini 9, maka di sini semua 9 nih, 9, 9, 9 seperti itu. Nah, ini kita hapus. Jadi semuanya sama besar ya. Nah, kemudian di lingkaran ini sendiri dikenal dengan namanya jari-jari dan juga diameter. Nah, apa sih Kak jari-jari itu? Nah, jari-jari itu adalah jari-jari atau biasa disingkat sebagai R simbolnya. Jari atau bisa disimbolkan dengan R dan juga diameter. Ada nih sebutannya. Atau disimbolkan dengan D. Nah, beda ya D yang ada di lingkaran dengan D yang ada di belah ketupat atau layang-layang. Nah, untuk yang D ada di untuk D pada lingkaran itu adalah diameter. Nah, D yang ada di layang-layang atau belah ketupat itu adalah diagonal. Seperti itu. Nah, untuk jari-jari, nah apa sih Kak jari-jari itu? Nah, jari-jari itu adalah panjang dari titik pusat ke lingkarannya. Nah, jadi di sini nih, ini namanya jari-jari nih. Titik pusat ke lingkaran. Nah, ke lingkaran ini namakan jari-jari atau kita simbolkan dengan R. Nah, jadi mau jari-jari mau dimanapun, jika dia jarak titik pusat ke lingkaran itu dinamakan jari-jari. Nah, lalu bagaimana kalau diameter Kak? Nah, kalau diameter dia adalah panjang dari satu sisi di lingkaran ke sisi yang lainnya. Nah, jadi jarak dari misalkan kita namakan ini kan titik di sini titik A, sini titik B. Nah, panjang dari A ke B ini dinamakan diameter. Nah, ini dinamakan diameter, panjang dari A ke B. Sehingga diameter ini adalah 2 kali jari-jari. Kenapa 2 kali jari-jari? Karena dia melewati titik pusat dan ada jari-jarinya itu ada 2. Jadi ada titik pusat ini kita simbolkan dengan O ya. O. Jadi dia ada A ke O, ini jari-jari. Nah, B ke O ada juga jari-jari. Sehingga karena dari A ke B, maka dia melewati 2 buah jari-jari, sehingga nilai dari diameter itu sama dengan 2 kali R. Nah, ini nilai dari diameter, 2 kali jari-jarinya. Seperti itu. Selanjutnya, gimana sih Kak kita bisa menghitung luas lingkarannya? Nah, luas lingkaran ini, ada lingkaran ya. Luas lingkaran itu adalah pi dikali R kuadrat. Nah, pi dikali R kuadrat atau bisa pi dikali R dikali R. Nah, R kali R adalah R kuadrat. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pecah R jadi 2, itu sama saja. Dikali R kali R adalah R kuadrat. Nah, lalu apa sih Kak pi ini? Nah, di dalam lingkaran juga itu dikenal dengan namanya pi. Nah, pi itu adalah konstanta pada lingkaran. Konstanta itu adalah ketetapan, jadi dia nilainya adalah segini, dia memiliki nilai tetap. Nah, untuk nilai dari pi ini dia bernilai 22/7, atau kalau dalam desimal adalah 3,14 sekian. Tapi
biasanya hanya digunakan dua angka di belakang koma, 3,14. Nilai dari 3,14 itu adalah 22 dibagi 7. Nah, untuk penggunaannya, Kak, kalau kita mau pakai 22/7 itu di mana sih? Kapan sih, Kak? Terus kalau misalnya kita mau pakai 3,14 itu kapan sih, Kak? Nah, biasanya untuk menggunakan 22/7 adalah jari-jarinya itu bisa dibagi dengan 7. Misalnya kita ada angka jari-jari itu adalah 14 atau 7 atau 21. Nah, ini kan angka-angka yang bisa dibagi 7 ya. 7 dibagi 7 hasilnya 1. 14 bagi 7 hasilnya 2. Kemudian 21 bagi 7 hasilnya 3. Jadi agar hasilnya ini bisa langsung dicoret, misalkan nih, nanti kita coba di soal ya. Nah, kemudian kalau yang 3,14 itu biasanya digunakan ke angka yang gak bisa dibagi 7, misal R-nya 6 atau 5 atau 2. Ini agar hasilnya langsung ke desimal, seperti itu teman-teman. Nah, langsungnya kita coba ya. Kita coba misalkan jari-jari pada lingkaran itu bernilai 7. Nah, kemudian 7 cm ya. Kemudian kita hitung nih. Karena meternya 7, maka pi-nya yang kita pakai adalah 3,14. 3,14. Maaf. Yang pi yang kita pakai berarti adalah 22/7. Karena kan bisa dibagi 7 ya. 2/7 dikali 7 akar 2 pangkat 2. 7 dikuadratkan. Kemudian kita hitung nih, 22/7 kali 7 pangkat 2 itu sama dengan seperti 7 kali 7. Nah, 7 kali 7 adalah 49. Kemudian kita bagi nih, 7 dibagi 49 hasilnya 7. Nah, selanjutnya adalah 7 dikali 22. Nah, kira-kira berapa nih teman-teman? 7 dikali 22. Nah, hasilnya adalah 154 cm. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang di sini mah sama aja ya. Ini hanya pemecahannya saja. 22/7 biar tidak perlu dikuadratkan. Jadi 7 dikali 7. Ini boleh teman-teman seperti ini. Jadi ntar teman-teman hanya perlu mencoret salah satu aja, misalkan coret yang paling luar di sini. Tinggal 7 dikali 22 hasilnya 154 cm. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita coba ya. Jika R-nya itu bernilai berapa nih? 5 cm. Nah, 5-nya kan nggak bisa dibagi 7 ya. Kita coba menggunakan yang koma ya. Yang desimal 3,14. Luas lingkaran pi dikali R kuadrat. Kita hitung 3,14 dikali R-nya 5 kuadratkan. Nah, 3,14 dikalikan dengan 25. Nah, teman-teman sambil ngitung ya. Kita coba hitung 3,14 dikali dengan 25. Hasilnya berapa teman-teman? Jadi sudah dapat hasilnya? Ya, hasilnya adalah 78,5 cm. Nah, seperti itu. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk menghitung luas dia ada perseginya. Nah, ada perseginya nih teman-teman. Nah, jangan lupa ya, untuk menghitung luas sentimeternya adalah ditambahkan sentimeter persegi, seperti itu. Nah, ini udah ya. Ini untuk yang luas lingkaran. Nah, lalu gimana Kak kalau kita mau ngitung kelilingnya Kak? Keliling dari lingkaran itu adalah pi dikali dengan diameter. Nah, kita coba dengan angka yang 7 ya tadi ya. Angka yang 7 tadi itu karena jari-jarinya 7, maka saya hitung di sini nih. Maka diameter sama dengan 2 dikali R. 2 dikali dengan
Hasilnya adalah 14. Berarti diameternya adalah 14 cm. Kita masukkan 22/7 dikali dengan 14. Coret nih. Kita 2, maka hasilnya adalah 44 cm. Nah, kalau untuk keliling kita nggak perlu menambahkan persegi, nggak usah, jadi cuma 44 cm. Nah, kita coba menggunakan keliling dengan menggunakan 3,14 pi dikali d. Nah, diameternya tadi kan d sama dengan 2 kali r, sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, tinggal kita hitung 3,14 dikali dengan 10. Ini 10 ya. Dengan 10 maka hasilnya adalah 31,4 cm. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah menghitung keliling dari lingkaran. Nah, kurang lebih teman-teman kalau untuk menghitung lingkaran, kesimpulannya adalah teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Nah, jangan lupa teman-teman harus tahu berapa nilai konstantanya nih dari pi-nya, pi dari lingkaran. Nah, teman-teman ini harus paham. Kemudian kelilingnya adalah dengan pi dikali d, seperti itu. Nah, sip, selesai dia, berarti lingkaran sudah selesai. Nah, ketika lingkaran selesai berarti semua bangun datar itu sudah selesai dijelaskan. Teman-teman tinggal lihat ya, untuk bangun datar yang lainnya bisa dilihat di video-video sebelumnya. Nah, ini adalah bangun datar terakhir pada matematika. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa dari kami sampaikan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami, dan tunggu video pembelajaran kami yang lainnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.